Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD pada aspek kemampuan pengetahuan diri. Sebelumnya yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum Bapak Dr. Andes Sunarno MPD. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yaitu Elsa Amalia, Muhammad Nur Rahman, Mulyana Juraida, Susila Radia, dan Taufikur Rahman. Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek kemampuan pengetahuan diri yang pertama yaitu ada sadar diri. Siswa yang memiliki kesadaran diri akan lebih mengenal dirinya sendiri serta memahami perasaan yang ia rasakan. Kemampuan semacam ini dapat mendorong siswa untuk dapat mengarahkan dirinya sendiri ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada rubrik penilaian dari sadar diri. Indikatornya adalah siswa mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, dan keyakinannya. Rentang skornya terbagi menjadi 1, 2, 3, dan 4. Skor 4 diperoleh apabila siswa mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, dan keyakinan. Skor 3 diperoleh apabila hanya 2 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi secara sadar diri. Skor 2 diperoleh apabila hanya 1 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi secara sadar diri. Dan skor 1 diperoleh apabila siswa tidak mampu mengungkapkan pikiran, pendapat, dan keyakinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya metakognitif. Metakognitif merupakan kesadaran seseorang untuk mengontrol ranah kognitif di dalam dirinya. Jika kesadaran ini ada dalam diri siswa, maka ia tahu apa yang harus ia perbuat. Adapun ranah kognitif yang bisa dikontrol diantaranya merencanakan, mengawasi, serta merefleksikan setiap permasalahan yang dihadapi. Nah, adapun penerapan metakognitif ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, persiapan dan rencana pembelajaran. Kedua, pemilihan dan penggunaan strategi pembelajaran, dan yang terakhir, penggunaan strategi dan juga pemantauan. Adapun cara mengukur kemampuan metakognitif, yang pertama dari indikator perencanaan, siswa mampu memberikan atau menyampaikan informasi dan petunjuk yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Kemudian, indikator pemantauan, siswa mampu menjaga setiap proses agar berjalan sesuai rencana. Indikator penilaian, siswa mampu mempertimbangkan strategi yang dipilihnya dalam pemecahan masalah yang lain. Nah, ini ada rubrik metakognitif di mana indikatornya itu siswa mampu memberikan atau menyampaikan informasi dan petunjuk awal berkaitan dengan pemecahan masalah. Di mana penilaian ini dari skor 1 sampai 4. Jika mendapatkan skor 4 berarti siswa mampu memberikan menyampaikan informasi petunjuk awal berkaitan dengan masalah. Jika mendapatkan skor 3 hanya 2 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi. Jika mendapatkan skor 2, hanya 1 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi. Kemudian jika hanya memperoleh 1 skor, siswa hanya mampu memberikan atau menyampaikan informasi dengan petunjuk awal yang berkaitan dengan masalah. Ya, itu saja penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang ketiga adalah penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri adalah interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan kita. Penyesuaian diri merupakan proses yang mencakup respon-respon mental dan tingkah laku seseorang dalam menghadapi tuntutan-tuntutan, baik dari dalam diri sendiri ataupun dari lingkungannya. Nah, adapun rubrik penyesuaian diri yang indikatornya siswa mampu berinteraksi dengan orang lain untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, mendapat skor 4 jika siswa mampu berinteraksi dengan orang lain untuk menyelesaikan permasalahan. Skor 3 hanya dari 2 kriteria skor 4 yang terpenuhi secara penyesuaian diri. Skor 2 hanya 1 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi secara penyesuaian diri. Skor 1, siswa tidak mampu berinteraksi dengan orang lain untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya itu reflektif. Contoh kegiatan belajar mengajar yang melibatkan berpikir reflektif di kelas yaitu
Guru memberikan kertas kecil yang masih kosong untuk diisi oleh setiap siswa 10 menit sebelum pulang. Di sini siswa diminta menuliskan apa yang menurut mereka sulit atau kurang dipahami. Kertas yang sudah diisi dimasukkan ke dalam kotak atau diserahkan kepada guru secara tertib sambil keluar kelas. Dari kertas kecil yang dikumpulkan, guru dapat mengambil kesimpulan tentang bagian mana yang perlu diulang atau diberi pengayaan untuk pertemuan berikutnya. Indikatornya itu siswa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan mandiri dan bertanggung jawab. Untuk skor 4, penilaiannya itu siswa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan mandiri dan bertanggung jawab. Skor 3 itu hanya 2 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi secara reflektif. Skor 2 hanya 1 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi secara reflektif, dan skor 1 siswa tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan materi kami selanjutnya, yaitu tentang bijak. Secara umum, perbuatan bijak merupakan suatu cerminan dan sikap atau perilaku seseorang yang mampu mengambil keputusan atau tindakan dengan tepat, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa memihak secara adil dan objektif. Sesuatu yang ia temui atau lihat dalam situasi dan kondisi seperti apapun dipikirkan secara tepat dan bersifat objektif, serta mampu mengambil makna pelajaran penting dari apa yang dilakukannya. Nah, berikut adalah rubrik penilaian dari aspek bijak, yang mana indikatornya siswa mampu mengambil makna atau pelajaran penting dari apa yang dilakukannya. Di situ terdapat skor 1, 2, 3, dan 4. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.